Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Akbari, NIM 20086558, mata kuliah seminar. Di sini saya akan memenuhi tugas seminar saya, yaitu mempresentasikan tentang proposal seminar saya. Baiklah, saya share screen di Zoom meeting saya. Baiklah, di sini proposal seminar saya adalah profil tingkat kemampuan kondisi fisik pemain Persatuan Sepak Bola Pasar Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang bab 1, pendahuluan. Latar belakang dalam meraih prestasi sepak bola, baik selain pembinaan dan pelatihan yang terprogram secara teratur, hendak pembina yang diarahkan kepada pembina kondisi fisik, karena kondisi fisik merupakan salah satu pemegang peran penting dalam meraih puncak prestasi. Keberhasilan atau prestasi dalam olahraga sangat tergantung pada kualitas kemampuan fisik atau kondisi fisik yang dimiliki. Pencapaian prestasi ditentukan dan dipenuhi oleh berbagai faktor. Secara garis besar, yang dipenuhi faktor adalah faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dialami oleh pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin U17 terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi dan para pemain. Faktor tersebut sebagai berikut: kondisi fisik, keterampilan, teknik dasar, taktik, mental, sarana dan prasarana, dan program latihan fisik. Selanjutnya, C. Pembatasan masalah. Masalah dibatasi oleh kondisi fisik para pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin U17 meliputi daya tahan, kelincahan, kecepatan, daya ledak otot tungkai, dan kondisi mata kaki. Koordinasi mata kaki. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan dasar pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang kedua, bagaimana kemampuan kecepatan pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang ketiga, bagaimana kemampuan kelincahan pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang keempat, bagaimana kemampuan daya ledak otot tungkai pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang kelima, bagaimana kemampuan koordinasi mata kaki pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Yang keenam, bagaimanakah kemampuan kondisi fisik pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Selanjutnya, tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui profil tingkat kemampuan kondisi fisik para pemain Persatuan Sepak Bola Pasar Bangko atau PSP Soccer School Kabupaten Merangin. Selanjutnya, manfaat penelitian saya buat penelitian yang pertama, penelitian salah satu syarat bagi saya untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah seminar atau tugas akhir mata kuliah seminar pada jurusan pendidikan olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, pengurusan PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin sebagai bahan acuan bagi pelatih, pemain, dan pembina pengurus tim PSP Bangko Soccer School untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Yang ketiga, pelatih sebagai bahan masukan atau pedoman dalam memberikan program latihan fisik sepak bola kepada para pemain. Yang keempat, pemain sebagai gambaran tentang tingkat kemampuan kondisi fisik sepak bola yang ditingkatkan lagi. Bab 2, tujuan pustaka, kajian teori. Yang pertama, permainan sepak bola, pengertian sepak bola, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga, teknik dasar sepak bola. Yang kedua, kondisi fisik, pengertian kondisi fisik, fungsi kondisi fisik dan sepak bola. Kerangka spiritual. Pada penelitian saya atau proposal seminar saya, profil tingkat kemampuan kondisi fisik PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin meliputi daya tahan, kecepatan, kelincahan, daya ledak otot, dan koordinasi mata kaki.
Selanjutnya C, hipotetis. Hipotetis pada ini adalah bagaimana tingkat daya tahan, kecepatan, daya ledak otot, tingkat otot tungkai, koordinasi mata kaki, dan kemampuan kondisi fisik yang dimiliki oleh pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang tergolong pada jenis penelitian kumulatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu apa adanya. Menurut Sugiono tahun 2013 menyatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat dijadikan penelitian adalah lapangan Kebanggaan Kabupaten Merangin, Stadion Bumi Masurai, Bangko, Kabupaten Merangin. Waktu penelitian ini dilaksanakan sudah disetujui oleh pembimbing proposal saya yang mata kuliah selanjutnya mudah-mudahan secepatnya. Selanjutnya C, populasi dan sampel. Populasinya adalah keseluruhan objek penelitian menurut Arikunto. Tahun 2020 pada penelitian ini akan dijadikan populasi adalah seluruh pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin U17 berjumlah 18 orang. Sampel adalah sebagai atau objek wakil populasi yang diteliti menurut Arikunto tahun 2010. Adanya dijadikan sampel penelitian adalah semua pemain yang berusia 17 dan masih aktif dalam tim PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin sebanyak 18 orang. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Sumber data dalam hal penelitian ini mengumpulkan data dari pemain PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Definisi operasional variabel daya tahan. Menurut daya tahan, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas yang lama yang berulangan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, kelincahan. Adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dari posisi yang kehendaki dengan cepat dan tepat sesaat sedang bergerak tanpa kehilangan kesadaran, keseimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan perluasan gerak teknik dengan memiliki ruang gerak sendi yang luas. Yang keempat, daya ledak otot merupakan kombinasi perkalian peningkatan antara kekuatan dan kecepatan untuk mengatasi beban dan kecepatan kontraksi otot. Yang kelima, kondisi mata kaki merupakan kemampuan seseorang untuk menggabungkan kemampuan seseorang untuk melakukan kecepatan dan kesempurnaan gerak otot dari satu pola gerak ke pola gerak berikutnya dengan tepat dan efisien gerak yang melakukan keperpaduan penglihatan gerak kaki. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, wawancara. Yang ketiga, ada kun, ada audio, fluid, formulir, alat tulis, meteran, dan area tidak licin. Yang ketiga, pulpen, buku, stopwatch, dan alat perekam untuk mendokumentasikan pada penelitian saya. Yang selanjutnya, G, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, dikumpulkan dengan pengukuran kondisi fisik melebihi daya tahan, kecepatan, dengan daya ledak otot tungkai, kondisi mata kaki, dan kemampuan kondisi fisik, data dari pemain PSP Kabupaten PSP Bangko Soccer School Kabupaten Merangin. Selanjutnya, analisis data. Semua analisis yang dikumpulkan karena jenis penelitian bersifat deskriptif, maka teknik analisis dapat digunakan untuk menggunakan teknik distribusi frekuensi, statistik distribusi dengan penghitungan presentasi dikemukakan aritmetik rumus digunakan presentasi adalah P sama dengan F per N kali 100%. V adalah presentasi, F frekuensi responden skor diperoleh, N jumlah responder. Baiklah, di sini itulah yang dapat saya sampaikan melalui proses pembelajaran seminar saya. Itu hasil saya membuat proposal seminar. Baiklah, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, maklum masih dalam proses belajar dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.